Shalom, saudara Tuhan, kembali kita dalam renungan pagi dan kita mau membahas satu tema yaitu tentang tak tergoncangkan. Pagi ini kita kembali saudara Tuhan bahwa kita harus mempercayai Tuhan supaya hidup kita tak tergoncangkan. Kita akan melihat satu hal kisah di mana murid-murid Tuhan itu betul-betul tergoncang. Ketika murid-murid bersama dengan Yesus dalam sebuah perahu, kisah ini sederhana. Dan Yesus sedang tidur di buritan. Lalu datanglah angin yang begitu rupa, ombak yang begitu rupa. Firman-Nya berkata, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyambur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Kondisinya jelas. Taufan, air mengamuk dan masuk ke dalam perahu, dikatakan mulai penuh dengan air. Ini kondisi yang betul-betul bisa membuat kacau. Dan jelas murid-murid mengalami kepanikan. Di mana Yesus? Yesus ada bersama dengan dia. Yesus sedang tidur di buritan. Yesus tidak merasa takut, murid-murid merasa takut. Karena apa, saudara kasih Tuhan? Mereka takut, mereka tergoncang. Ketika angin ribut, dia mencoba mengeluarkan air dan tidak bisa mengatasi sehingga dia mengalami ketakutan dan tergoncang hidupnya. Jadi saudara Tuhan, ketika kita sedang menghadapi masalah dan kita tidak bisa mengatasi, maka itu akan menimbulkan kegoncangan. Dan kok kegoncangan itu dibiarkan terus-menerus akan menimbulkan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, dan lain sebagainya. Itu yang dialami oleh murid-murid pada waktu itu. Lalu apa yang terjadi? Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Dikatakan tidak peduli kalau kita binasa, termasuk Yesus bisa binasa. Pandangan dari murid-murid itu. Jadi saudara kasih Tuhan, ini betul-betul mengguncang akan hidup murid-murid pada situasi itu. Mungkin hari ini pun kita sedang mengalami hal yang sama. Situasi tidak bisa kita atasi dan kita mengalami kegoncangan, ketakutan, dan kekhawatiran akan situasi itu karena bisa membinasakan. Di mana Yesus? Yesus bersama murid-murid ada di buritan. Lalu dia membangunkan Yesus. Lalu ayat yang ke-30 dikatakan, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Bagi Yesus soal danau teduh atau anginnya tenang itu tidak masalah. Tenang atau tidak tenang, teduh atau tidak teduh itu bagi Yesus tidak masalah. Tetapi saudara Yesus, apa kata Yesus selanjutnya? Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut, mengapa kamu tidak percaya? Kembali saudaraku, ternyata kegoncangan itu mendatangkan ketakutan. Dan dasarnya apa? Dasarnya adalah murid-murid tidak percaya. Tidak menyandarkan hidupnya, tidak meletakkan, mempercayakan hidupnya kepada Tuhan yang bersama dengan dia. Artinya bahwa ketika kita mengalami ketakutan, kecemasan, dan kegoncangan hidup kita, artinya kita sedang tidak meletakkan hidup kita kepada dasar dan mempercayai kepada dasar yang tak tergoncangkan yaitu Yesus Kristus. Artinya kita juga tidak mempercayai bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara yang besar. Biarlah hidup kita ini hidup yang mau mempercayai akan Tuhan, Yesus yang tak tergoncangkan itu. Seandainya kata murid-murid itu mempercayai Tuhan yang tak tergoncangkan dan meletakkan hidupnya kepada Yesus, tidak ada kata-kata bahwa kita akan binasa. Dia akan tenang karena dia sedang bersama dengan Yesus yang tak tergoncangkan. Lautan boleh bergelora, angin boleh bertiup kencang, tapi kita sedang bersama dengan Yesus yang kita percayai.
yang membuat tidak akan pernah tenggelam dan membawa kebinasaan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Ajar kami percaya, supaya kami tak tergoncangkan dan tidak timbul ketakutan dalam hidup ini. Haleluya. Amin.